Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tentang cara pembuatan akun halal sampai nanti verifal, sampai nanti penerbitan sertifikat halal. Nah, nggak hanya itu, nanti kita juga akan sampaikan kendala-kendala apa aja yang kemungkinan bisa terjadi saat mengajukan sertifikat halal. Baik nanti saat upload foto yang bermasalah, atau pas mau ngedit daftar menu, atau daftar produk, ternyata nggak bisa. Solusinya gimana? Nanti akan coba kita bahas dari A sampai Z. Tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman pastiin udah di halaman ptsp.halal.go.id. Situsnya seperti ini ya. ptsp.halal.go.id. Terus di sini ada username, ada password. Karena kita belum punya, kita akan pengajuan terlebih dahulu. Klik create an account. Oke, nah di sini akan ada data. Type of user, nama, email, nomor HP, password, confirm password, nanti diisi aja. Untuk yang pertama ini pilihnya pelaku usaha ya teman-teman. Nah, nanti tinggal isi nama, terus email, terus nomor HP, password, sama confirm passwordnya. Nah, isi semua kayak gini. Pastiin semuanya udah terisi. Setelah itu kita klik send. Nah, sini akan ada dua pilihan teman-teman. Ada verifikasi by email ataupun nanti via nomor WA. Nanti teman-teman tinggal pilih. Yang penting aktif, ada internetnya, kemudian klik ini, send verified code. Nah, akan ada kode OTP 6 digit angka, itu akan masuk ke email atau nomor HP yang teman-teman pilih tadi. Tinggal dicek, nanti di input kembali. Nah, ketika udah dimasukin, lalu klik aja yang ini, verify code. Nah, ini berarti udah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut login lagi ke halaman utama. Oke, terus masukkan email yang tadi, masukkan password. Nah, ini tinggal dijumlahkan, baru klik login. Nah, teman-teman pastiin masukkan email yang tadi, kemudian passwordnya dimasukkan, kemudian ini dijumlahkan, baru klik login. Nah, di sini akan ada permintaan nih, kita sebagai pelaku usaha di luar negeri, dalam negeri atau dari pemerintah, kita pilih yang dalam negeri. Kemudian klik next. Nah, nomor NIB-nya itu dimasukkan ke sini ya teman-teman. Nah, nomor induk berusaha dimasukkan di sini teman-teman. Terus kalau teman-teman nggak tahu nomor NIB itu yang mana, itu ada di halaman pertama dari NIB. Buat teman-teman yang belum mengurus NIB atau belum keluar, nanti bisa cek video sebelum ini. Itu kita juga udah bahas pembuatan NIB dari awal sampai akhir. Kemudian klik lanjut. Nah, teman-teman setelah diklik akan muncul data pelaku usaha sesuai dengan yang ada di NIB. Ini udah otomatis, jadi kita nggak perlu ngisi yang bagian ini. Kalau udah dirasa sesuai, klik aja selesai. Nah, ini berarti akun kita udah jadi untuk pengajuan sertifikat halal. Langkah pertama, kita klik ke sertifikasi. Ini ada pelaku usaha, ada yang reguler, self declare, dan pengajuan yang self declare yang mandiri. Nanti akan kita bahas. Pertama teman-teman ke pelaku usaha dulu, diklik. Kemudian di sini akan ada data mengenai usaha teman-teman, nanti diisi aja, klik edit, diisi semua kolom yang memang minta untuk diisi. Dari nama penanggung jawab, teman-teman diisi nama penanggung jawabannya di sini, telepon, email. Nah, ketika sudah diisi, teman-teman kemudian klik simpan. Jadi setelah nginput apapun, klik simpan. Karena kalau enggak biasanya kan kembali lagi ke awal, nanti kalau tiba-tiba mati, takutnya nggak ke save. Oke, ini aspek legalnya dikosongin aja karena data ini udah otomatis. Kemudian kita ke sini, pabrik, tinggal isi ya pabriknya sudah data yang ada. Nah, kalau udah diisi semua teman-teman seperti ini, untuk statusnya teman-teman pilih yang milik sendiri. Oke, pastiin udah semua ke input, lalu klik tambah. Nah, tanda udah berhasil, ini data udah masuk di bawah sini. Nah, lanjut lagi ke outlet. Kalau ada boleh diisi sekali lagi, kalau nggak ada kosongin aja nggak masalah. Nah, lanjut ke penilai halal, nanti ini diisi. Oke, KTP, nama, ini dikosongin kalau nggak ada. Kalau ada boleh diisi, terus ke SK, nomor telepon, dan KTP. Kalau teman-teman udah kayak gini, udah keisi semua, ini saya kosongin karena memang nggak ada untuk diklatnya. Kemudian klik tambah. Nah, muncul kalau udah ada di sini, ini tandanya udah berhasil ya teman-teman ya. Nah, untuk ini nomor
tanggal SK-nya itu bebas sama nomornya ya, itu sesuai dengan data usaha kita. Kita bikin berapapun nggak masalah nomornya, tinggal ditentukan aja. Kalau udah, kita balik lagi scroll ke paling atas, kita klik sertifikasi. Nah, baru nanti kita klik yang self declare. Nah, bedanya self declare yang sama yang mandiri ini apa? Di pembayaran nanti. Untuk yang self declare ini nanti kita bisa pakai program yang gratis sehati. Untuk yang mandiri ini kita yang bayar sendiri. Sampai video ini dibuat, peraturan terakhir itu biayanya itu sekitar Rp230.000. Oke, untuk yang ini itu gratis, 100% gratis. Kalau teman-teman sampai ada yang bayar dan banyak banget masuk keluhan dari UMKM di Kota Batam terutama yang ternyata pas daftar gratis, pas mau ngambil itu bayar. Nah, teman-teman pasti nanti kalau mau daftar halal ke pendamping yang memang komitmen dan amanah. Nanti akan saya bahas juga pas pemilihan pendampingnya. Oke, kemudian untuk yang reguler itu untuk yang dia memang berbayar, nanti dia nggak pakai kuota dari sehati ataupun self declare yang mandiri. Nanti biayanya ada sendiri, di lain kesempatan kalau ada waktu kita akan bahas. Oke, jadi klik aja yang self declare. Kemudian klik layanan. Nah, ini juga nanti ya teman-teman, apa aja sih syarat untuk ngurus halal? Nah, ini di sini teman-teman tinggal isi checklist. Kalau ada usaha atau kriteria yang belum sesuai, misalkan nih, saya tidak pernah mendapatkan halal, ini kan berarti kan ya memang belum ada. Terus produksi yang dilakukan merupakan usaha rumahan, ya. Terus ini proses produksi menggunakan bahan-bahan yang halal. Kalau ternyata misalkan masih ada bahan yang belum menggunakan halal, berarti pilih tidak nih. Tapi nggak bisa lanjut. Solusinya gimana? Teman-teman perbaikin dulu, kriterianya disesuaikan. Kalau udah semua balik lagi untuk ngurus, baru klik iya semuanya di sini. Klik iya proses produksi menggunakan non halal. Ya, kalau misalkan ada yang non halal nih, terus terpisah, berarti klik ya. Terus sesuai dengan peraturan BPOM ya. Terus proses pengawetan produk, klik ya. Ya, pokoknya semuanya ini harus ya. Gimana kalau kondisi realnya memang enggak? Ya, teman-teman nggak bisa lanjut dan nggak boleh untuk lanjut ya, teman-teman perbaikin dulu fasilitas produksinya. Kalau udah sesuai semua, baru klik simpan. Itu aja syaratnya. Iya. Syaratnya itu aja. Sama tambahan teman-teman, 2 syarat utama. Nanti ini dibuktikan dengan pernyataan mandiri. Yang pertama, usaha itu minimal berjalan setahun dan omset maksimal itu 500 juta rupiah. Kalau ternyata nggak sesuai, ya teman-teman nggak bisa melanjutkan. Kalau udah sesuai, nanti ada komitmennya, nanti teman-teman tinggal pernyataan mandiri, klik setujui, baru bisa untuk melanjutkannya. Oke? Sini ada pilihannya nanti sesuai dengan KBLI. Kalau teman-teman punya lebih dari 1 KBLI, akan muncul di sini semua KBLI yang teman-teman ada di NIB-nya. Pilih salah satu aja, kemudian klik daftar. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nanti klik aja edit ya, klik edit. Oke, untuk data pelaku usaha ini udah nggak perlu diapa-apain lagi. Cuma kalau mau ngecek, boleh dicek, pastiin datanya itu sesuai. Kalau nggak sesuai, nanti ngeditnya di tempat yang tadi di pelaku usaha. Kemudian klik pengajuan. Oke, pilih yang self declare. Pilih yang sehati, ini juga sehati. Oke, ini bisa kan otomatis langsung muncul seperti ini. Oke, ini pilih lainnya. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman, ini untuk pernyataan ya, ini ada nanti permohonan sama pernyataan. Nomor slotnya bebas teman-teman bikin aja sendiri. Oke, saya bikin contoh aja 01, tanggal hari ini. Jenis layanannya itu ini otomatis keluar sesuai dengan di KBLI. Oke, nanti akan menyesuaikan. Jadi beda KBLI nanti di sini pilihannya itu akan berbeda. Oke, ini saya contoh aja ya teman-teman ya. Nama usaha misalkan, contoh saja. Oke, setelah itu ini nama usahanya saya isi contoh saja. Terus area pemasaran disesuaikan aja teman-teman. Teman-teman yang tahu saat teman sendiri. Lokasi pendamping, pilih yang di kabupaten. Boleh nggak yang di provinsi? Boleh, bebas. Kemudian lembaga nih, lembaga sama pendamping. Pastikan teman-teman memilih lembaga dan pendamping yang amanah dan kompeten. Pastiin dari awal kalau memang ini gratis dan nggak ada biaya sama sekali. Karena dari awal udah banyak kasus yang ketika dia daftar gratis, tapi pas ngambil itu berbayar. Untuk yang kode sehati, oke?
Nah, untuk teman-teman yang di Kota Batam nanti bisa pilih ini, oke. Halal Center Cendekia Muslim YPCPM, terus namanya nama saya Bayu Setiaji, oke. Di sini insya Allah saya akan berusaha untuk menjalankan tugas sesuai dengan SOP. Jadi saya pastikan nggak akan ada pungutan biaya sepeser pun kalau memang teman-teman ngurus yang sehati. Kalau udah gimana? Klik simpan. Pengurusannya berapa lama? SOP-nya 12 hari. Jadi nanti teman-teman tunggu aja 12 hari. Oke, kemudian lanjut lagi ke atas, klik pabrik dan outlet. Ini juga datanya otomatis narik dari yang pelaku usaha. Kemudian klik bahan. Nah, teman-teman di sini akan ada 3 jenis ya, bahan, cleaning agent, dan kemasan. Kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari kemasan dulu. Nah, kemudian di atas ini ada bahan yang tidak bersertifikat dan bahan yang bersertifikat. Bedanya apa? Bedanya yang kiri ini dia positive list, nggak perlu sertifikat halal. Contoh misalkan bawang merah, bawang putih yang fresh, atau dalam hal ini kemasan nih. Kita cari aja nih contoh plastik pengemas. Oke, akan muncul di sini pilihannya. Terus ketika udah diklik tanda panah yang ini teman-teman, tanda panah hijau, oke, klik tambah. Nah, di sini langsung masuk nih di bawah kemasan. Misalkan kemasannya lebih dari 1, boleh nggak? Boleh. Kita pakai standing pouch misalkan. Pilih aja, oke. Di sini kan ada banyak nih yang mirip. Bebas, jadi teman-teman bisa pilih aja yang sesuai. Oke, klik lagi, klik tambah. Nah, terus kita ke cleaning agent nih. Cleaning agent apa sih? Ini adalah perlengkapan atau bahan yang digunakan untuk membersihkan alat. Oke, kita mulai dari air pembersih. Klik cari, muncul air pembersih, klik yang anak panah hijau ini. Oke, terus klik tambah. Nah, setelah selesai nih cleaning agent untuk air pembersih, kita tambah lagi. Biasanya pakai apa? Pakai sabun. Sabunnya apa? Terserah teman-teman. Ini contoh aja, nanti teman-teman sesuaikan. Teman-teman di dapur pakainya sabun apa, dicek di kemasan. Oke, misalkan Mama Lemon. Oke, Mama Lemon daun mint, anggaplah. Ini kalau teman-teman tahu nama PT-nya boleh diisi ya. Misalkan Mama Lemon daun mint. Nanti kalau teman-teman tahu nama produsennya, itu ada di kemasan, ditulis boleh biar langsung spesifik. Oke, misalkan dari PT Lion Wings. Nomor halal, kalau kelihatan jelas di sertifikat, boleh ditulis biar jelas, karena biasanya akan muncul banyak pilihan kalau kita nggak nulis spesifik. Tapi ini nggak wajib. Oke, nah ini kan keluar nih satu nih, Mama Lemon PT Lion Wings, nomor halal, nanti disesuaikan dengan yang ada di kemasan ya. Baru klik yang anak panah ini, nama merek produknya ini Mama Lemon, disesuaikan aja. Terus klik tambah. Pastiin ini masa berlaku sertifikat itu masih aktif. Oke, kemudian klik tambah. Nah, boleh nggak lebih dari 1? Boleh, namanya bahan penolong. Jadi kadang kan teman-teman kalau ke pasar nggak ada Mama Lemon, beli yang merek lain. Boleh tulis misalkan di sini pakai Sunlight. Oke, tulis Sunlight. Nah, ini jangan lupa dirubah karena produsennya beda. Nah, nanti akan muncul banyak pilihan nih. Nanti disusun di kemasan teman-teman. Sunlight itu dari mana? Misalkan dari Unilever. Cuman Unilever biasanya yang bikin itu nanti ini nih, Mitra Pack Era Mandiri. Tapi nggak apa-apa, buat contoh ya teman-teman ya. Kita tulis yang agak lengkap. Nanti di sini akan muncul nih, nah dari Unilever atau Mitra Pack. Kita pilihnya yang mana? Disusun dengan yang ada di kemasan, dicek. Ternyata yang bikin Unilever atau dari Mitra Pack Era Mandiri. Oke, kita ambil contoh aja yang ini teman-teman. Oke, mereknya kita sesuaikan dengan namanya Sunlight, kemudian klik tambah. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir itu bahan. Oke, bahan teman-teman akan ada bahan yang tidak bersertifikat sama yang bersertifikat. Contoh aja, misalkan kita bikin cireng, pakai apa nih? Tepung. Berarti tepung kita cari di sini. Misalkan pakai tepung apa ya? Segitiga biru. Teman-teman tulis di sini segitiga biru. Nah, oke, nah cari nih yang sesuai yang mana, sesuai dengan yang di kemasan. Kalau teman-teman ngelihat
nomor halalnya itu tertera dengan jelas di kemasan, itu lebih gampang. Tulis aja nomor kemasannya di sini. Oke, contoh misalkan nulis langsung nomor ini. Nah, dia akan muncul nih. Tinggal pilih nih, ternyata pakai apa nih? Wah, ternyata yang cakar kembar misalkan. Atau memang segitiga biru pakainya. Segitiga biru. Nah, pilih segitiga biru, yang premium atau yang biasa. Oke. Boleh sekali lagi teman-teman untuk nulis lebih dari satu bahan. Meskipun bahan itu nggak selalu teman-teman pakai, itu namanya jadi bahan penolong. Sama halnya kayak minyak, kadang kita pakai minyak kita, tiba-tiba habis di pasar kita pakai minyak merek yang lain, tulis saja ditambahkan. Jadi nanti ketika ada perubahan, teman-teman nggak harus ngajuin lagi, karena memang teman-teman sudah mendaftarkan dari awal. Contoh ya, oke. Terus habis itu yang misalkan yang nggak bersertifikat nih, teman-teman pakai bawang putih. Bawang putih, nah, ini akan ada banyak muncul, teman-teman pilih aja nih yang sesuai mana. Bawang putih bebas ya, yang penting sesuai dengan kondisi real di lapangan. Di dapur teman-teman gimana, tulis yang sesuai. Nah, contohnya seperti itu teman-teman, tinggal ditambahkan nanti bahan-bahan yang lainnya yang sesuai ya, tinggal ditambahkan sendiri. Kemudian klik produk. Nah, di sini maksimal itu 10 produk. Satu KBLI, satu pengajuan itu maksimal 10 produk. Nggak wajib, kalau emang cuma satu ya nggak masalah, boleh satu aja gitu. Nah, di sini pilih klasifikasi sama rincian. Ini nanti otomatis beda KBLI akan beda pilihan. Jadi disesuaikan aja dengan KBLI teman-teman dan produk teman-teman. Terus itu nama produk. Nah, untuk nulis nama ini nggak perlu seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nggak perlu ditulis sedetail ini karena kemarin pernah juga kasus untuk di BPOM misalkan, atau teman-teman tulisnya lengkap misalkan ada 100 gram, 200 gram, 300 gram, ketika teman-teman mau bikin lagi produk yang baru, bahannya sama tapi kemasannya berbeda, itu takutnya menjadi kendala. Jadi saran dari saya, tulisnya yang umum, nggak terlalu detail sampai ke beratnya berapa. Oke, kita contoh misalkan bikin kue kering. Kalau teman-teman di sini nggak ada pilihannya, nanti pilihnya yang lainnya ya, pilih lainnya. Contoh, setelah dipilih misalkan nastar, kalau nggak ada juga pilihannya, pilih juga yang lainnya. Nama produk nastar, oke. Nah, nanti biasa di sini kadang kalau sesuai kan kayak gini teman-teman. Nanti kalau di sini merah, misalkan nggak sesuai nih, misalkan ternyata bikin pecel. Nah, ini kan nggak sesuai. Nah, nanti abaikan aja. Kalau teman-teman udah yakin kalau yang teman-teman bikin itu sesuai KBLI-nya, jenisnya, diabaikan aja karena kadang sistemnya agak suka salah ngebaca. Tapi kalau udah kayak gini, harusnya lebih aman lagi ya. Udah biru. Oke, mereknya misalkan merek A. Pilih foto, pastikan kalau teman-teman dari WA udah diubah namanya. Oke, nah setelah diupload akan seperti ini ya. Yang penting filenya itu formatnya JPG, JPEG atau PNG. Kalau udah semua, klik tambah. Tunggu sampai selesai, masih loading. Kalau teman-teman punya lebih dari satu produk, dibuat lagi seperti tadi. Nah, ini yang udah berhasil nih kayak gini nih, santan nastar. Mau bikin menu yang lain, tulis juga lagi nih, misalkan produk kue kering juga, tapi bukan nastar ya. Misalkan putri salju. Wah, di sini juga tulis putri salju. Mereknya merek A. Oke, sama ya kayak tadi teman-teman. Kemudian klik tambah. Oke. Nah, tadi kan udah klik nih, udah berhasil. Ternyata pas diklik tambah, nggak muncul, nggak ke-upload. Teman-teman ulangi lagi dari awal. Untuk upload fotonya aja ya. Nah, kadang sistemnya juga seperti itu. Baru klik tambah. Oke, ditunggu. Ini tergantung internet ya. Kalau agak lambat memang lama. Nah, ini muncul error kayak ini nih. Sering kayak gini. Solusinya gimana? Teman-teman login lagi dari awal. Oke, ini dihapus. Terus klik login lagi. Oke, teman-teman login lagi dari awal, masuk lagi. Memang kadang seperti itu ya. Masuk lagi sampai ke bagian yang tadi ya. Lanjut lagi ke bagian yang tadi. Bagian produk. Nah, ini nggak kemasuk nih, nggak kedetek. Teman-teman tulis lagi nih dari awal kalau kayak tadi. Pilih kue kering.
Putri Salju. Kenapa bisa kayak gitu? Kadang memang sistemnya seperti itu. Suka error, apalagi kalau banyak yang akses, banyak yang input. Merek A, upload foto, klik tambah. Nah, ini baru berhasil ya teman-teman ya. Putri Salju mereka sama. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa ngelakuin yang sama sampai 10 maksimal. Nah, kalau misalkan contoh 2 aja, setelah itu yang dilakukan adalah input bahan. Yang pertama nastar. Nah, teman-teman pilih nih, bahan nastar apa aja. Yang wajib tuh pertama tadi kan kemasan tuh. Dari kemasan, habis itu cleaning agent, biar nggak lupa aja ya, tapi bebas nanti teman-teman, yang penting sesuai. Terus air bersih, sunlight, sama lemon. Nah, terus habis itu pilih nih, misalkan segitiga biru. Terus misalkan nggak pakai bawang putih, berarti nggak usah di checklist. Mungkin bawang putih buat bahan yang lain yang tadi. Klik simpan. Terus contoh lagi, yang putri salju juga sama, teman-teman pilih yang sesuai bahannya. Nah, misalkan ini kebalikan yang tadi, ini nggak pakai segitiga biru, berarti dikosongin. Yang penting pastiin semua bahan yang diinput itu terpakai di antara salah satu menu. Kalau nggak ada yang kepakai, nggak usah diinput, dihapus aja. Klik simpan. Kemudian teman-teman langsung ke proses produk halal. Nah, oke. Di sini input cara bikin produk ya dari A sampai Z. Contoh nih tadi nastar. Nastar dibikin gini ya. Pertama misalkan siapkan semua bahan yang ada. Ini contohnya teman-teman, saya nggak tahu proses cara buat nastar gimana, tapi kurang lebih teman-teman menggambarkan secara keseluruhan produk teman-teman sendiri. Siapkan semua bahan yang ada, misalkan cuci bersih, misalkan ada apa ya, sayur, misalkan cuci bersih sayur apa, sayur bayam misalkan, yang detail. Terus detailnya di sini tuh nggak sampai gram-gramannya, terus resep teman-teman diungkapkan semua di sini secara umum, tapi juga detail ya, emang agak seperti itu. Oke, cuci bersih. Oke, terus habis itu misalkan apalagi ya bayamnya, misalkan cuci bersih misalkan, terus potong bayam, rebus dengan air mendidih. Oke, angkat kemudian tiriskan. Ini agak nggak masuk akal ya, nastar pakai bayam, tapi ini contoh aja teman-teman ya. Siapkan semua bahan yang ada, cuci bersih sayur bayam, potong bayam, rebus dengan air mendidih, angkat kemudian tiriskan. Nah, siapkan tepung, lalu campurkan, ini contohnya nastar topping bayam misalkan. Siapkan tepung lalu campurkan dengan gula, misalkan gula dan apalagi ya, dan baking powder. Nah, udah campurkan dengan gula dan baking powder, adon hingga merata. Nah, kemudian cetak, misalkan cetak sesuai selera. Campurkan bayam yang sudah dingin, kemas, lalu masukkan ke dalam kemasan, dan produk siap dipasarkan atau disajikan. Nah, buat seperti ini contoh aja, teman-teman jauh lebih tahu. Nanti lakukan yang sama untuk produk yang lainnya. Putri salju, ini contoh aja. Kalau udah, klik simpan. Nah, ketika udah disimpan, nanti teman-teman lanjut ke pernyataan. Nah, ini ikrar, ini klik setujui, ini wajib. Ini contohnya nih. Dengan ini kalian menyatakan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan, dan menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya, dan semua informasi bla 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 bla, klik setuju. Oke, nanti ini download. Nanti akan saya cek pas saya datang, atau pas pendamping lainnya datang akan dicek. Klik setuju. Oke, kemudian kembali. Ini ada permohonan, diklik aja permohonannya, di download, di print juga. Nanti akan saya cek pas saya datang.
Oke, nah di sini ada nih permohonan nih. Nah, yang tadi saya bilang nih pernyataan ini kan bersifat komitmen ya atau self declare. Jadi bunyinya seperti ini nih. Nah, ini kami menyatakan usaha kami telah berproduksi minimal 1 tahun, omset maksimal 500 juta. Nanti akan saya cek pas saya datang. Oke, kemudian setelah itu SJPH. Oke, diklik. Nah, nanti di print juga ya teman-teman, terus ditandatangan semua yang ada tanda tangannya. Nah, ini dibaca-baca nanti teman-teman. Ini ada 7 lembar, dibaca-baca. Nanti di situ ada ini nih, contoh. Nih, bahan apa saja yang dibolehkan, terus mengetahui halal haramnya gimana, benda yang najis, pengertian najisnya, terus pengetahuan sertifikat halal, penerapan sistem jaminan halal. Dibaca ini wajib teman-teman harus tahu, terutama sebagai penanggung jawab halal, atau kalau teman-teman nggak punya karyawan sendiri, teman-teman harus tahu. Jangan sampai teman-teman produksi produk yang udah ada sertifikat halal yang ternyata nggak sesuai dengan kaidah-kaidah halal haram yang udah ditentukan. Nah, kalau udah semuanya, teman-teman klik kirim. Kalau kuota habis, nanti akan ada keterangan seperti ini. Nah, ini nggak bisa nih. Nanti kalau misalkan ada kuota nih, klik kirim, terus ada di sini muncul peringatan belum dicek sama pendamping halal. Nanti akan ada nomor halal, nomor penyelia halal, nomor pendamping halalnya, dihubungin aja. Nanti kalau saya pribadi ditunggu aja 3 hari kerja. Kalau 3 hari kerja belum ada kabar, teman-teman WA nomor saya aja. Nanti akan saya coba follow up, siapa tahu ada yang kelewatan. Nah, nanti kalau udah bisa dikirim, oke, dikirim nih 12 hari kerja, jadi teman-teman klik kirim ini. Nah, kalau udah di sini selanjutnya adalah verbal. Nanti saya akan datang ke tempat teman-teman untuk ngecek. Pastiin semua bahan yang ditulis di sini itu ada di sana dan bisa saya cek. Kecuali mungkin yang bahan penolong itu nggak wajib ada. Misalkan teman-teman tadi input 4 minyak nih. Yang penting salah satu minyak itu ada. Yang 3 ini kan sebagai cadangan aja. Kalau nggak ada yang pertama baru pakai yang ini. Ini nggak wajib ada. Tapi semua bahannya itu wajib ada selain yang bahan penolong tadi. Oke. Terus pas saya datang itu produksi ya teman-teman ya, pastiin teman-teman produknya itu ada dan teman-teman melakukan proses produksi. Jadi teman-teman menyiapkan semua bahan yang ada, terus produksi dan nanti foto terakhir kita akan foto dengan produk. Untuk bahan-bahan yang memang untuk produk-produk yang memang lama bikinnya, teman-teman siapin dulu dari awal. Contoh nih, misalkan bikin nasi goreng. Kan nggak mungkin nih saya dari awal sampai akhir itu kan makan waktu sangat lama. Teman-teman bikin nasinya dulu, oke, udah jadi nih nasinya, disiapin di piring, bawang-bawang dipotong, cabenya dipotong, minyak disiapkan di wajan. Jadi pas saya datang nih, teman-teman dari sini, oke, ini cara bikin nasi, teman-teman bikin tuh dari awal. Tapi nggak perlu tunggu sampai selesai nasinya, karena kan udah ada nih. Jadi ketika teman-teman masukin beras, nyalain rice cooker, kita langsung lanjut lagi nih ke proses selanjutnya. Udah semua siap bahan ada, ngapain nih? Numis. Tinggal panasin api, masukin bumbu-bumbu, dioseng-oseng, masukin nasi yang udah dingin tadi, dioseng-oseng, kan akan jauh lebih cepat daripada saya harus nungguin nasi, terus nungguin teman-teman beresin bawang, cabai segala macam. Nah, ketika udah jadi, misalkan lama nih, ada bahan yang lain lama, udah kita langsung setelah ini apa? Ditunggu sampai matang. Langsung lanjut ke produk yang udah disajikan, udah siap. Jadi saya juga ngelihat proses dari awal semua, tapi untuk yang lama-lama nggak perlu ditunggu sampai selesai, ada produk yang udah jadi. Nah, setelah itu saya akan ambil foto, dokumentasi, habis itu saya akan langsung proses verbal. Setelah itu kita akan berkabar via WA. Nah, biasanya harusnya kalau udah kayak gini itu nggak lama harus keluar selagi kuotanya masih ada. Oke, itu aja. Kalau ada yang masih kurang paham dan bingung, komen di bawah ya teman-teman ya. Saya akan coba jawab satu persatu sesuai kemampuan saya. Kalau ada kurang-kurang, mungkin bahasa saya agak kurang nyaman buat teman-teman atau kurang jelas, saya mohon maaf sekali lagi dan bisa ditanyakan melalui komen di bawah atau DM ke Instagram saya @baisetiaji. Nanti kita akan diskusi di situ. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.